Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami mengerti. Roh Kudus kiranya menuntun kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terambil dari Keluaran 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Dan ayat masnya adalah terdapat pada ayat yang ke-31. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Dari bacaan ini, maka saya mengambil judul dengan tema Tuhan selalu membuka jalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Keluaran 14 ayat 26 sampai 31 adalah merupakan cerita peristiwa mujizat Laut Teberau yang dibelah menjadi dua bagian. Cerita ini menampilkan tokoh Musa sebagai pemimpin yang mengangkat tongkat ke atas laut, lalu airnya terbelah, berdiri bagaikan tembok yang sebelah menyebelah, dan tanah kering sehingga orang Israel dapat berjalan menyeberangi laut Teberau sambil berjalan kaki hingga ke daratan, dan mereka selamat dari kejaran tentara Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, ternyata Raja Firaun kemudian menyesali keputusannya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Firaun mengejar bangsa Israel dengan pasukan perangnya, dan kecepatan kereta perang Firaun ternyata tidak sebanding dengan waktu orang-orang Israel berjalan, sehingga dalam waktu yang tidak lama pasukan Mesir berhasil menyusul orang Israel. Pada waktu itu bangsa Israel berada di tepi laut ketika pasukan Mesir datang menyusul mengejar mereka, sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka. Orang Israel berhadapan di jalan yang buntu sebab jalan di depan mereka terhalang oleh laut Teberau, dan tidak mungkin mereka menyeberangi laut Teberau sebab tidak ada kapal, tidak ada jembatan. Oleh sebab keadaan yang begitu, mereka menjadi sangat ketakutan pada ayat yang ke-10. Dan firman Tuhan pada ayat yang ke-10 mengatakan, ketika Firaun telah dekat, orang-orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini mengatakan bahwa orang Israel sangat ketakutan. Takut adalah reaksi yang normal. Dan seharusnya dengan ketakutan itu harusnya memotivasi mereka untuk mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Dan tidak heran beberapa dari orang Israel mereka mengungkapkan kekesalannya kepada Musa karena mereka berada pada situasi yang terjebak seperti itu. Dan Musa juga mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan menempatkan mereka pada situasi yang demikian. Tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Musa tetap tenang. Dia percaya kepada Tuhan yang memilihnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan yang memilihnya adalah Tuhan yang setia. Allah akan menepati janjinya membawa Israel ke tanah perjanjian. Dan kenyataannya sungguh benar. Tuhan membuka jalan. Laut Teberau terbelah dua. Bangsa Israel pun bisa berjalan dengan tenang di tanah yang kering sampai ke seberang. Kita bisa melihat Allah bekerja secara ajaib melawan orang Mesir. Dan Allah membuat tentara Mesir mengalami masalah sampai bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau. Ia membuat air Laut Teberau melanda mereka, menenggelamkan mereka. Sehingga orang Mesir
binasa pada ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tindakan Allah ini membuktikan bahwa Allah menyatakan kuasanya, mujizatnya, melawan musuhnya, dan memberikan cinta terhadap umat yang Dia kasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, rasanya semua orang, saya, kita pernah mengalami situasi kebuntuan dalam hidup ini. Mungkin itu kebuntuan karena beratnya pergumulan yang kita alami. Kebuntuan mungkin karena kita tidak melihat adanya jawaban dari persoalan yang sementara kita hadapi. Dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah semua jalan tertutup. Seolah-olah kita berada dalam persoalan yang tidak ada jalan keluar. Entahkah itu persoalan rumah tangga yang kita hadapi, ataukah itu masalah kesulitan keuangan, ataukah itu mungkin persoalan pekerjaan, atau mungkin kita menghadapi sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dan banyak contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu sebagai umat pilihan Allah, mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel atas kuasa Allah yang menyelamatkan mereka, yaitu kuasa Tuhan, di mana Allah bekerja secara ajaib untuk mereka yang sungguh-sungguh dan setia melakukan perintahnya dan mengikuti ketetapannya. Allah mendidik umatnya agar mereka mengerti dan memahami secara benar kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Maka mujizat itu nyata bagi kita dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menarik dari mujizat besar yang dilakukan Tuhan yang dapat menjadi renungan kepada kita. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu selalu ada. Allah peduli kepada umatnya. Walaupun bangsa Israel, mereka mungkin seringkali lupa bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka, yang ditunjukkan dengan tiang awan dan tiang api yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi kita bisa melihat ketika menghadapi persoalan mereka berteriak ketakutan dan khawatir. Mereka lupa bahwa tiang awan dan tiang api itu beserta menuntun mereka selalu. Dan kita perlu ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam keadaan apapun sebenarnya Tuhan itu selalu ada dan dekat dari diri kita. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Yang kedua, yang menjadi renungan kepada kita adalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong bangsa Israel keluar dari masalah mereka. Sekalipun menurut pikiran kita seolah-olah jalan buntu, seolah-olah tidak mungkin dan tidak ada jalan. Tetapi Allah punya caranya yang sendiri untuk menolong kita. Dan dengan cara Allah itu juga Tuhan mau mengajar dan menumbuhkan iman percaya bangsa Israel. Demikian juga Tuhan punya cara untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Yang terpenting dari semua adalah kita berserah kepada Tuhan dan mau belajar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Agar semakin hari iman kita semakin kuat, percaya kita semakin teguh kepada Allah. Allah tidak pernah tinggal diam ketika umatnya bergumul dengan masalah yang mereka hadapi. Dilepaskannya kita dari krisis ataupun dari pencobaan. Dan hal itu menjadi kesaksian yang menceritakan tentang kuasa Allah yang membuat kita semakin percaya kepada Dia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berserulah kepada Allah. Bila saudara sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, mintalah pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan dan dalam pergumulan orang-orang percaya.
Dan dengan caranya, dengan cara Allah sendiri, Allah memberikan kelepasan kepada mereka yang bergumul dalam hidupnya. Biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.